Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Astari dengan NIM 2310204P. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keperawatan kritis. Materi yang akan saya jelaskan yaitu apa sih peran dan fungsi perawat kritis. Simak penjelasan berikut ini. Pada tahun 1863, saat Perang Crimea terjadi, Florence Nightingale membuat recovery room atau ruangan pemulihan yang dimana ruangan ini digunakan untuk memonitor pasien yang baru saja menjalani operasi sampai keadaan umum pasien tersebut stabil. Pada tahun 1920, pertama kali ICU atau Intensive Care Unit didirikan di Jerman. Pada tahun 1952, di Denmark terjadi wabah poliomyelitis yang dimana angka kematian mencapai 90%. Tetapi adanya perawatan intensif, angka kematian berkurang menjadi 40%. ICU atau Intensive Care Unit merupakan ilmu cabang kedokteran yang memfokuskan diri dalam bidang life support pada pasien kritis yang membutuhkan support terhadap instabilitas hemodinamik, airway, dan respiratory compromise. Selanjutnya yaitu ruang lingkup ICU atau Intensive Care Unit, yaitu suatu tempat atau unit tersendiri di dalam rumah sakit yang memiliki staf khusus, peralatan khusus untuk pasien gawat darurat. ICU sendiri terdiri dari ICU, ICCU, PICU, dan NICU. Keperawatan kritis. Keperawatan kritis adalah keahlian khusus di dalam ilmu keperawatan yang dihadapkan dengan pasien dan bertanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa. Sedangkan perawat kritis adalah perawat profesional yang resmi dan bertanggung jawab memastikan pasien dengan sakit kritis dan keluarga pasien mendapat kepedulian yang optimal. Selanjutnya yaitu adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh perawat ICU atau Intensive Care Unit. Yang pertama ada RJP atau resusitasi jantung paru, yaitu merupakan upaya pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti nafas dan henti jantung karena berbagai alasan seperti serangan jantung, kecelakaan, atau tenggelam. Yang kedua adalah pengelolaan jalan nafas. Yang ketiga, terapi oksigen. Yang keempat, dapat memonitoring EKG atau elektrokardiografi, yaitu pemeriksaan medis untuk merekam aktivitas listrik jantung. Yang kelima, pemasangan alat pacu jantung. Yang keenam, pemeriksaan laboratorium. Yang ketujuh, penggunaan siring pump, yaitu alat medis yang digunakan untuk memberikan cairan atau obat ke dalam tubuh pasien secara teratur, dalam jumlah tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu tanggung jawab peran perawatan kritis. Yang pertama, mendukung dan menghormati keputusan pasien dan keluarga, dan memberikan informasi tentang pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu pasien memperoleh perawatan yang diperlukan. Yang ketiga, menghormati nilai, keyakinan, dan hak pasien.
Dan yang keempat, memberikan edukasi kepada pasien maupun keluarga yang mewakilkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah tantangan perawat kritis. Apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perawat kritis? Yang pertama, tuntutan kerja yang sangat tinggi. Yang kedua, tanggung jawab yang besar terhadap kondisi pasien. Yang ketiga, harus berpikir kritis, sigap, cermat, dan cepat. Dan yang keempat, situasi yang akut yang sering terjadi. Yang kelima, alat-alat canggih dan tindakan medis yang kompleks, yang dimana para perawat kritis harus paham menggunakan alat-alat canggih tersebut. Yang keenam, kondisi pasien kritis, tidak sadar dan tidak stabil. Dan yang terakhir yaitu bahaya fisik. Yang terakhir ada perbedaan perawat ICU dan perawat IGD. Perawat ICU hanya merawat populasi spesifik seperti PICU, NICU, ICU, dan ICCU. Yang kedua, memberikan perawatan dan stabilisasi ABC atau airway, breathing, dan sirkulasi secara terus-menerus dan berfokus, mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Dan perawat ICU juga hanya merawat 1-3 pasien saja dalam satu shift. Sedangkan perawat IGD menangani semua populasi umur dan berbagai macam penyakit. Yang kedua, penanganan yang bertujuan untuk stabilisasi dan segera memindahkan pasien sesuai kebutuhan. Yang ketiga, perawat IGD merawat pasien dengan jumlah yang banyak, 10 hingga 40 pasien dalam satu shift. Sekian materi dari saya. Terima kasih.